it's yours. My life, it's yours, oh God. My life, it's yours. My life, it's yours. My life, it's yours. My life, it's yours. My life is yours. And you are mine. And you are mine. And you are mine. And you are mine. From my heart it's yours. And you are mine. So it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's always about you. It's always about you. This life, it's not my own anymore. My life, it's not my own anymore. It's all about you, Jesus. Oh, 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 it's yours. Yes, it's yours. This is the truth. This is the truth that my life is yours. My life, it's yours. Yes, it's yours alone. My heart, it's yours. And I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, shh, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang kita muliakan di dalam kehidupan kita masing-masing pada hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya.
yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita menjadi korban syukur, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, layak ditinggikan dan diagungkan. Kerinduan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, sujud di hadapan takhta-Mu, sujud di hadapan takhta-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Katakan bersama, Engkau Raja segala katakan bersama, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud dan muliakan nama-Mu. Sama-sama, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan segala kerinduan. Ku rindu hati. Mari kita bersama-sama datang sujud menyembah. Dan sama-sama katakan, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban katakan, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat. Sekali lagi katakan bersama,
diagungkan. yang berkuasa, Diam dalam hadirat-Mu, Bapa, semua beban ku terlepas. Oh, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu, semua beban diam dalam semua beban ku terlepas. Semua beban ku terlepas. Dalam hadirat semua beban ku terlepas. Sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami bawa seluruh hidup kami jadi korban syukur berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Oleh karena kasih setia dan rahmat yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, hingga Engkau beri kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu di hari Sabat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan bakti kami, ibadah kami pagi hari ini ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang memberkati ibadah kami. Proteksi kami, kuduskan kami, perkenan kami boleh memuji dan menyembah, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita percaya, katakan bersama, amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa dalamnya dan besar kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita deklarasikan kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Betapa besar kasih setia Tuhan. Sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, kasih-Mu yang termulia
terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, yes. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa besar kasih setia Tuhan yang tercurah atas kita. Sama-sama. Begitu besar kasih karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatan. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, kasih setiamu. Oh, yes. Oh, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus. Sekali lagi katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa besarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, Betapa dalamnya, haleluya. betapa lebarnya, Betapa besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. setiamu. Tiada bandingnya. Oh, tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Na, 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 na. Oh, sekali lagi. Na, na, Yesus Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh nyata kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang senantiasa bersandar kepadanya. Kita nyatakan kerinduan kita dan deklarasikan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Beri kesempatan kepada kita sampai hari ini. Sungguh nyata kasih setia Tuhan. Seindahnya pelangi secerah mentari, sama-sama. Seindahnya pelangi secerah
Katakan, namun kau kan setia. Yes. Untuk apa? Bagi selamanya. Katakan bersama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Nikmati kebesaran Tuhan seindah pelangi. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang setia, hanya Kau yang terpegang. Katakan di tengah badai. Dan bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Tentang. Sekali lagi katakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dia yang maha besar, Allah yang berkuasa. Diberikannya kuasa ke setiap kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan untuk mengatasi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh besar kasih setia Tuhan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk mendeklarasikan semua kekuatan kuasa Tuhan, karena itu adalah pernyataan iman kita. Dan dari situlah kita bisa mengalami benar-benar yang namanya kemenangan. Dan dari situlah kita bisa melawan segala kecemasan, kekhawatiran yang adalah alat iblis untuk menghancurkan hidup kita, mengambil damai sejahtera Tuhan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi dengan sepenuh hati sadari bahwa hanya kasih setia Tuhan
yang membuat saudara dan saya benar-benar dapat menikmati hidup penuh anugerah sampai hari ini. Kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita untuk mengalami kuasa firman. Dan dengan kerinduan itu pula, mari kita dengan sungguh-sungguh menyatakan Engkau Tuhan yang setia. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita responi dengan penuh semangat firman Tuhan yang akan kita terima. Silakan bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan bersama, Yesus Kau Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, sembuhkan aku. ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah bagiku, yes. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setia-Mu. Ku percaya padamu. Yesus Kau Segalanya bagiku, Tuhan Waktu dan selanjutnya saya serahkan Rajaku. kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak saja dicatat sebagai bagian dari sejarah Alkitab di masa lalu, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapa di sorga,
Mujizat-Mu bukan hanya menjadi bagian bagi orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kami gereja Tuhan di masa kini. Asal kami percaya, asal kami sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pengertian kami Tuhan, untuk menangkap sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, termasuk keterbatasan ketika memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami baru bisa menerima sesuatu ketika kami melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat streaming di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari bersama-sama beberapa menit ke depan kita siapkan hati kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini saya ambil atau saya bacakan dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka ini murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini merasa seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan Bapak Ibu Saudara? Pernah enggak merasa begitu? Tuhan ini kok enggak peduli dengan saya? Atau pertanyaan berikutnya, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Tuhan itu ternyata tidak sehebat yang kita bayangkan? Pernah enggak merasa begitu? Atau yang lebih ekstrim lagi, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa semua yang kita percaya tentang Tuhan Yesus ternyata enggak begitu? Pernah begitu? Enggak pernah ya? Dari ketiga pertanyaan yang saya sampaikan tadi, pernah enggak merasakan atau mengalami salah satu? Pernah? Ya, enggak pernah ya. Bagi yang enggak pernah, saya harus memberikan apresiasi sebetulnya. Kenapa? Karena Alkitab tulis murid-muridnya saja pernah begitu. Dan disampaikan kepada
Tuhan Yesus. Kalau mau jujur Bapak Ibu sedang dalam Tuhan, kalau mau jujur sebetulnya kita pernah mengalami begitu. Saya pun pernah mengalami. Saya pun pernah. Dan tidak sekali dua kali. Ketika Tuhan bawa dalam sebuah pergumulan yang saya anggap di luar kemampuan saya pun begitu. Pernah pernah berpikir begitu. Sehingga bagi saya berpikir begitu sebetulnya tidak masalah. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus pun juga pernah begitu. Yang masalah kan adalah tinggal tetap dalam pikiran dan perasaan seperti itu. Itu baru masalah. Karena kita tahu bahwa ada orang yang beranggapan karena begitu berat masalah yang dia alami, beban yang sedang dia gumulkan, merasa seolah-olah kok Tuhan tidak peduli. Apa Tuhan tidak tahu ya saya sedang bergumul ini. Ini beban ini sangat berat. Apa Tuhan tidak tahu ya bahwa saya hampir-hampir tidak mampu untuk menanggungnya. Dalam cerita yang kita baca, kisah yang sudah sangat familiar, saya yakin saudara tidak sekali dua kali mendengar cerita ini. Kisah ini, ketika Yesus meredakan angin ribut. Merupakan gambaran dalam kehidupan kita. Sebetulnya apa yang dialami oleh murid-muridnya, sampai mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Ingat, kata yang dipakai itu kita, bukan kami. Mereka tidak bilang, Guru engkau tidak peduli kami binasa. Tidak, mereka bilang kita. Termasuk Yesus maksudnya. Apa Guru enggak peduli kita akan binasa. Ketika mereka dibawa berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang memang sangat tidak menyenangkan. Tidak jarang ketika kita dalam kondisi seperti ini, ada orang pun kecewa dengan Tuhan. Apa tidak ada orang yang kecewa dengan Tuhan? Apa tidak ada orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan Yesus? Jauh-jauh hari, kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus sudah tahu pasti akan ada orang yang kecewa dengan dia dan menolak dia. Dan itu sudah dibuktikan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. 666 di situ dikatakan bahwa setelah Yesus mengajarkan atau menyampaikan sesuatu yang keras atau tidak atau sulit diterima oleh orang banyak, Alkitab mengatakan bahwa mulai saat itu orang yang tadinya berbondong-bondong mengikuti dia, tidak mengikuti dia lagi. Bukan karena mujizatnya kurang banyak, bukan. Alkitab berkata, Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa setiap hari, membuat mujizat dan mengangkat kelemahan orang. Kalau satu mujizat saja Yesus bikin satu hari satu, paling tidak ada 365 atau 360 mujizat setiap hari, satu tahun yang dia buat. 3,5 tahun Yesus ada dalam dunia ini. 1.000 lebih mujizat yang dia lakukan. Alkitab kan tulis cuma sebagian kecil. Tidak ada 20 yang ditulis oleh Alkitab. Ada begitu banyak. Tapi mengapa mereka kecewa dan menolak dia? Sama seperti murid-muridnya. Guru atau Tuhan, kau tidak peduli kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan beberapa fakta buat kita. Yang pertama, hidup ini penuh dengan masalah dan pergumulan. Dari lahir sampai kita mati, kita pasti akan menemui banyak masalah dan pergumulan hidup. Ini sudah pakemnya, tidak bisa diubah. Dari kita lahir sampai kita mati, pasti masalah dan pergumulan itu pasti ada. Tidak soal kita beribadah kepada Tuhan, tidak soal kita aktif dalam melayani, pokoknya yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, dari kita lahir sampai kita mati, itu tetap akan ada dan selalu ada. Tidak tergantung dari kerohanian kita, tidak tergantung.
sudah menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kesulitan-kesulitan yang Tuhan berikan kepada manusia setelah berdosa tidak bisa dihindari. Yang kedua, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab, ini yang saya ketahui, yang saya pernah baca, yang mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, bahwa kalau kita percaya Tuhan maka masalah akan hilang selama-lamanya dalam hidup kita. Yang saya tahu tidak ada ayatnya itu. Saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab jaminan dari Tuhan Yesus, kalau kamu percaya kepada saya, masalahmu hilang selama hidupmu. Hidupmu beres saja. Saya tidak menemukan. Dan saya yakin memang tidak ada. Ini fakta. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan bacaan yang kita baca tadi. Taufan yang sangat dahsyat itu, ingat, taufan yang sangat dahsyat itu terjadi ketika Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Loh, ini Yesus berada bersama mereka. Taufan yang sangat dahsyat itu, yang hampir menenggelamkan perahu itu, tadi katakan perahu mereka hampir penuh dengan air, justru terjadi pada saat murid-muridnya sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Terjadi ketika mereka sedang bersama Yesus. Apa pelajaran buat kita? Ternyata ketika kita sedang bersama dengan Tuhan Yesus, itu mereka sedang dekat sekali. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak berarti bahwa tidak akan terjadi taufan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ini mereka sedang bersama dengan Tuhan. Tidak berarti bahwa kalau kita sedang akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, setia dalam beribadah, lalu kemudian aktif dalam pelayanan, maka taufan itu menjauh dari kehidupan kita. Justru tidak, Alkitab bilang malah kebalikan nih. Terjadi justru ketika mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin sudah berkata, kalau begitu tidak aman dong Pak. Tidak begitu. Ini memberikan pelajaran kepada saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Sesuai dengan fakta tadi ini. Maka sebetulnya apa yang terjadi pada murid-muridnya itu adalah sebetulnya hal yang lumrah di dalam kehidupan. Hal yang biasa di dalam kehidupan. Maka kalau kita lihat bacaan tadi berikutnya, Yesus menegur mereka. Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Yesus tegur mereka karena mereka menuduh Yesus yang bukan-bukan. Ketika ketika badai yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, yang membuat perahu itu hampir tenggelam, tidak tenggelam ya, tapi hampir. Karena begitu beratnya pergumulan yang sedang mereka alami saat itu, maka batas kemampuannya itu keluar, saudara. Nah, saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menguji kita, kan hidup kita diuji oleh Tuhan. Tuhan akan menguji kita. Sampai pada batas mana kemanusiaan kita bisa diuji. Tuhan akan menguji kita. Murid-murid yang bawa Tuhan ke sebuah situasi sehingga kemanusiaannya itu muncul. Karena kepercayaan dan keimanan kita kepada Tuhan itu justru kelihatan ketika kita sedang dalam pergumulan berat. Pada saat itu. Ketika kita dalam sebuah situasi yang secara manusia kita tidak mampu untuk menanggungnya, disitulah kita bisa melihat
khususnya buat diri kita sendiri. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa Tuhan tidak tahu akan ada badai di laut ketika, ayo mari kita bertolak ke seberang. Apa Tuhan tidak tahu bahwa sebentar lagi, entah sejam atau 2 jam kemudian, ada topan yang dahsyat sudah menanti di sana? Apa dia tidak tahu? Saya yakin kok dia tahu. Lalu kalau Tuhan tahu, kenapa dia bawa ke sana? Kan pertanyaannya itu. Dan lucunya lagi kalau menurut saya, sudah begitu Yesus tidur. Kan kita bilang dia tidur itu. Ternyata Tuhan Yesus ketika jadi manusia tidurnya luar biasa itu. Bayangkan itu, apa itu, perahu sudah diamuk oleh taufan yang sangat dahsyat, pasti kan goyang-goyang itu, goncang-goncang itu. Yesus tidak bangun itu. Kan dia bangun baru ketika dibangunkan, kan baru bangun dia. Saya juga sedang mendebak-nebak bagaimana cara membangunkan Tuhan Yesus. Apa cuma Yesus guru bangun? Loh, itu kan perahu sudah diombang-ambing itu, sudah mungkin Yesus tidur sudah terantuk-antuk dia, tapi tidak bangun itu. Entah bagaimana caranya mereka, apa mungkin ditendang-tendang kakinya, enggak tahu ya, itu mungkin kurang menghormati gurunya. Artinya badai itu tidak membangun. Nah, saya mau bertanya, apa Yesus tidak tahu bahwa murid-muridnya sedang berjuang menghadapi badai itu, topan yang dahsyat itu? Kan Tuhan tahu, dia ada bersama dengan mereka. Yesus tahu, kenapa Yesus tidur? Itu gampang kok itu, no problem. Sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa badai atau topan yang sangat dahsyat menurut ukuran murid-muridnya, itu hal kecil buat Tuhan Yesus. Maka dia tidur saja, dengan kata lain, itu kecil kok. Dan itu dibuktikan ketika dia bangun, dia kan cuma ngomong kepada angin dan danau, diam, tenanglah. Saya juga tidak tahu ketika intonasinya bagaimana. Mungkin dia berteriak karena angin kencang, badai begitu. Diam, tenanglah. Apakah begitu atau cuma diam, tenanglah. Bagi saya tidak masalah. Yang membuat angin dan danau itu tenang itu bukan karena intonasinya, bukan karena Yesus berteriak, bukan. Seandainya pun cuma bilang, diam, tenanglah, mesti juga akan tenang itu danau itu. Bukan intonasinya, tapi karena ada sesuatu power yang menyertai sehingga alam itu takluk dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Maka dia tegur mereka, kamu kok takut ya, kan saya ada di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang paling penting dan harus kita perhatikan adalah jangan jadikan pengalaman hidup kita untuk menilai Tuhan. Murid-murid menilai Tuhan berdasarkan apa yang mereka alami. Kan mereka sedang bergumul, sedang dilanda badai. Memang susah betul, tidak bisa dipungkiri, pasti susah. Dan kalau saya pun ada di situ, saya juga pasti takut. Tapi jangan jadikan situasi itu untuk kita nilai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, kan karena mereka sedang mengalami badai, mereka dalam hidupnya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu pengalaman hidup itu dipakai untuk menilai Tuhan. Loh, Tuhan kau tidak peduli dengan aku, dengan kita, dengan saya. Bukan berarti kalau situasi baik-baik saja, lancar-lancar saja, Tuhan baik, tidak begitu. Dia tetap baik, tetap luar biasa Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi dan kondisi. Maka Yesus tegur mereka, kenapa kamu tidak percaya? Saya bersama kok dengan kalian. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah seperti saya, merasa bahwa Tuhan seakan tidak peduli dengan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan satu hal, percayalah, Dia sangat peduli dengan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada hal-hal tertentu itu kan karena 3 hal. Pertama karena pengalaman experience, kita punya pengalaman sesuatu, kalau begini berarti tidak boleh, bahaya. Kalau begini, boleh. Kenapa? Karena kita punya pengalaman. Yang kedua karena logika. Kita tahu kalau kita tidak punya pengalaman, tapi kita tahu kalau saya berbuat begini, hasilnya seperti ini. Saya kasih contoh begini. Kalau Bapak Ibu Saudara, siapa saja naik ke gereja di Kubah itu loh, itu di depan itu kira-kira mungkin setinggi lantai 3 atau lantai 4 kira-kira ya. Lalu
Ini lalu contoh saja, lompat ke bawah. Ya lompat pasti ke bawah ya, enggak pernah ke atas ya. Lompat, di bawah itu kan paving block keras, beton. Menurut saya, dan saya sangat yakin, kalau ada orang yang mencoba melakukan itu, lompat dari lantai 4, jatuh ke beton yang keras, hanya 2 kemungkinan. Kalau dia tidak mati, pasti luka parah. Saya percaya seperti itu. Saudara tidak percaya? Saudara percaya apa tidak? Pernah coba? Oh, saya tidak pernah coba loh. Saya tidak punya pengalaman loh. Atau ada yang mau membuktikan bahwa saya salah? Mau jadi relawan? Kadang kita berkata begini, kadang saya mendengar orang berkata begini, oh Bapak sih tidak mengalami apa yang saya rasakan. Pergumulan yang saya alami itu berat sekali Pak. Bapak sih tidak rasakan. Betul, saya tidak rasakan. Tapi yang ketiga, kita tahu itu benar adalah karena Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang atau kalau Alkitab yang bilang, sudah tidak perlu dibuktikan dan tidak perlu dialami. Kita mungkin tidak punya pengalaman itu, tapi kita percaya karena Yesus bilang, maka itu pasti benar. Seperti dia berkata di dalam, misalnya saya bacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus bilang percaya kepada saya. Saya percaya bukan karena saya sudah merasakan, bukan, saya tidak punya pengalaman itu. Saya percaya karena Tuhan yang bilang, saya mungkin tidak mengalami beban, pergumulan yang berat seperti yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya tidak mungkin mengalami. Tapi kalau saya berkata bahwa percaya saja kepada Tuhan, Dia menyediakan jalan keluar yang terbaik. Bukan karena saya sudah alami atau saya lebih pintar, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus yang bilang begitu. Kalau Tuhan Yesus yang bilang begitu, ya sudah selesai. Tidak ada lagi butuh tambahan pengertian lain, sudah percaya saja. Karena Dia Allah yang tidak berdusta. Dia bisa diandalkan. Seperti yang kita baca tadi itu. Harus kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah taufan yang sangat dahsyat menjadi teduh sekali. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak kelihatan sih itunya, permainan katanya. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris kelihatan sekali itu. Coba saya bacakan ya. Dari Markus pasal 4 ayat 37 dan 39. Dalam Alkitab King James Version. And there arose a great storm. Saya kasih merah yang great stormnya. Of wind. Yang kalau bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ayat 39. And the wind kissed and there was a great calm. Coba lihat yang merah, yang kuning itu, kali itu kuning. Yang kuning itu. Great storm menjadi great calm. Taufan yang sangat dahsyat menjadi teduh sekali. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Dia sanggup mengubah taufan yang sangat dahsyat yang sedang melanda dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang tidak perlu didefinisikan, diceritakan sebesar apa taufan itu. Kalau kita percaya kepadanya, maka great storm itu, taufan yang sangat dahsyat itu, Tuhan Yesus sanggup mengubah menjadi great calm. Teduh sekali, tenang sekali. Saudara percaya akan hal itu? Amin. Yesus sanggup, maka sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan yang sedang dialami, ingat Yesus sanggup mengubah itu. Dari great storm menjadi great calm, dari topan yang sangat dahsyat menjadi teduh sekali. Asal jangan gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Dan harus kita ingat, jadi bagi saudara yang pernah merasa bahwa Tuhan Yesus tidak sehebat yang saudara bayangkan, yes, saya setuju, betul. Memang Yesus tidak sehebat yang kita bayangkan, sebab Dia jauh lebih hebat dari yang kita bisa bayangkan dan bisa kita pikirkan.
Memang dia tidak sehebat yang kita bisa bayangkan. Memang tidak sehebat. Sebab dia jauh lebih hebat dari yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Sehebat apapun saudara bisa bayangkan tentang Tuhan Yesus, masih jauh lebih hebat dari apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Saya sudah sampai pada bagian akhir. Saya undang Singer dan WL untuk maju ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang dia menawarkan sesuatu kepada saudara. Apa gridstone yang saudara punya? Apa gridstone yang ada dalam kehidupanmu? Mungkin punya sesuatu dalam kehidupan kita. Sampaikan itu kepada Tuhan. Sebab dia Bapa yang mendengar. Dia tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah menyediakan grid calm dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang sedang di rumah masing-masing menyaksikan lewat video streaming. Apapun grid storm yang sedang saudara alami. Mungkin saudara berkata, Pak, beban saya begitu besar. Beban saya begitu berat sekali. Yes, tidak ada yang menyangkal hal itu. Setiap kita pun juga mengalami. Tapi ingat, ada grid calm yang sedang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Asal kita percaya dan tidak menolak akan Dia. Bapa, Kau mengerti, mendengar setiap seruan doaku. Biar pujian ini menjadi doa kita bersama. Karena Dia bukan saja Allah yang tahu tentang pergumulan kita, tapi Dia sudah menyediakan grid calm untuk setiap pergumulan kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin, amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Kau mendengar. Kiranya ini menjadi doa kita. Seruan hati. Dia mendengar setiap seruan hati Bapak Ibu Saudara. Bahkan seruan hati yang mungkin tidak pernah kita ucapkan. Karena begitu besar pergumulan dan beban yang sedang Bapak Ibu alami. Dalam lembah kegelapan. Seperti apapun kekelaman yang sedang dialami, Dia menemani kita. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
memberikan kuasa kepada kita. Dia sudah memberikan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hati yang terluka dipulihkan oleh Tuhan. Ketenangan yang penuh sekali Dia sediakan kepada kita. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dia ada bersama dengan saudara. Dia tidak di mana-mana. Memulihkan hati yang terluka Dia pulihkan. Yang terluka, bukan jalan bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu great storm apa yang ada, yang sedang Bapak Ibu alami. Sebab itu pagi hari ini Dia menyediakan great calm kepada kita. Badai dan topan yang sangat dahsyat, Tuhan sanggup mengubah menjadi teduh sekali. Asal kita percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa di surga meteraikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang kami alami. Great storm apapun yang sedang kami alami. Kami percaya great calm itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama berkaitan tentang upacara pernikahan gerejani yang akan dilaksanakan. Upacara pernikahan gerejani antara Saudara Steve Aditya Winarto, ini putra dari Bapak Thomas Adi Winarto dan Ibu Megah Linawati, dengan Saudari Daphne Wiyenci, ini putri dari Bapak Peter Desmond Witian Peng dan Ibu Elisa Heng Fuk Fak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli. Tempat di Joglo Putri Dewi, Pelataran Resort Borobudur, Magelang. Saya akan memperkenalkan untuk calon kedua mempelai. Saya persilahkan untuk bisa bangkit berdiri supaya jemaat bisa mengenal dan mengetahui. Kita kasih aplaus buat mereka, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, berita ini diumumkan mulai hari ini tanggal 19 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Lukas Sutresno paling lambat tanggal 3 Juli ya 2022. Jemaat harap maklum, kiranya Tuhan memberkati. Berikutnya kita juga akan memperhatikan berita duka telah pulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu Ibu Mailawati atau ibunda dari Bapak Arif Hartanto, alamat di Jalan Kenari 52 dalam usia
83 tahun. Meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 6.43. Disemayamkan di rumah duka, yaitu di Dharma di ruang C. Untuk upacara tutup peti akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, pukul 11, ya, yang akan dilayani oleh GBI Rock. Kemudian untuk upacara penghiburan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni, pukul 19, yang akan dilayani oleh Gereja Isa Al-Masih. Dan kemudian untuk upacara pemakaman pada hari Rabu, tanggal 22 Juni pukul 9, kemudian akan diberangkatkan pada pukul 10 ke pemakaman Darussalam yang akan dilayani oleh GBI Rock. Itu beberapa penekanan warta yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan di Gereja Isa Al-Masih, kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik yang di atas ataupun di bawah? Oke, tidak ada ya. Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 hari ini. Dipersilakan bangkit berdiri. Cukup banyak kelihatannya. Ya. Ya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang sedang mereka lewati. Apapun itu bentuknya, kami mengucap syukur karena Engkau selalu hadir di dalam segala situasi kondisi hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah hari ulang tahun mereka, kami percaya Engkau mengaruniakan kebahagiaan, Engkau mengaruniakan sukacita, Engkau mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami, yang membuat mereka tetap menjadi tenang di dalam Engkau. Itu sebabnya di hari ulang tahun mereka, biarlah Engkau yang akan menganugerahkan berkat yang terindah dan terbaik di dalam hidup mereka satu persatu. Oh Tuhan, hari ini kami berdoa supaya melalui hikmat yang daripada Engkau, mereka tetap mensyukuri apapun yang mereka sedang gumulkan. Dan kami percaya di hari ulang tahun mereka ada berkat spesial yang Bapa taruh, yang Bapa sediakan, yang Bapa curahkan di dalam hidup mereka senantiasa. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan panjang umur, Engkau memberkati dengan kebahagiaan, Engkau memberkati dengan kesuksesan, Engkau memberkati dengan keberhasilan, Engkau memberkati dalam banyak hal. Sehingga Tuhan di hari yang spesial ini makin membuat mereka terkagum-kagum akan apa yang Engkau kerjakan di dalam sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami boleh benar-benar dikuatkan iman kami dengan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kami percaya kalau firman-Mu mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, itu adalah benar adanya. Oleh karena itu biarlah kami tidak khawatir, karena pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kami tidak melebihi dari kekuatan kami. Dan apabila kami tidak mampu melakukan itu semua, Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami mampu dan bisa tegar menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau akan nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu kekuatan kami memang sangat terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan melawat mereka, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing atau di rumah-rumah sakit. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi kasih setia-Mu itulah yang memungkinkan kami bisa mampu menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami boleh menyerahkan persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu, karena kami tahu bahwa semua itu asalnya dari berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami boleh mempersembahkan kembali guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena hari ini kami boleh menyerahkan semua itu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara, mari kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.